Peran perempuan dalam agama Hindu tidak hanya terlihat dalam praktik keseharian, tetapi juga memiliki landasan filosofis yang kuat dalam berbagai sastra suci. Hal ini disampaikan oleh Ketua PHDI Kota Denpasar Imade Arka dalam pemaparannya mengenai pentingnya posisi perempuan dalam kehidupan beragama dan budaya Hindu. Menurutnya, jika ditelusuri dari sumber-sumber ajaran seperti Rig Veda, perempuan digambarkan sebagai penopang utama dalam keberlangsungan budaya dan pelaksanaan ajaran agama. Peran tersebut tidak hanya simbolis, melainkan menjadi bagian esensial dalam menjaga keseimbangan kehidupan spiritual dan sosial. Lebih lanjut, dalam Upanishad, konsep perempuan juga banyak dimunculkan dalam berbagai teks yang menekankan kedalaman spiritual dan kebijaksanaan. Sementara dalam epos Mahabharata, tokoh Drupadi menjadi contoh nyata bagaimana seorang perempuan memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sejarah dan dinamika kehidupan. Hal serupa juga tergambar dalam Ramayana melalui sosok Dewi Sita yang melambangkan kesetiaan, keteguhan, dan peran penting perempuan dalam menopang nilai-nilai Dharma. Selain itu, figur Dewi Saraswati menjadi simbol bahwa perempuan adalah representasi dari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang mendalam. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana wanita Hindu itu bisa berperan dalam satu kehidupan? Nah, ini yang sering menjadi perdebatan di dalam keseharian kita semua, bahwa kadang-kadang menyampaikan bahwa wanita terus tunduk dengan laki-laki. Wanita terus tunduk dengan suaminya. Wanita itu harus atau tidak mempunyai hak dalam satu keluarganya. Padahal sebenarnya kalau dari esensi terkait dengan teologi, wanita yang di agama itu sangat berperan penting. Coba kita lihat sekarang. Saktinya Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Saktinya Dewi Wisnu adalah Dewi Sri. Saktinya Dewa Siwa adalah Dewi Parwati. Nah, disinilah sebenarnya kehidupan itu kita harus saling menopang. Maka kita hidup di dunia ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Harus ada Purusha dan Pradana. Walaupun dalam konsep perkawinan menurut agama Hindu, itu Purusha yang dipakai dominan atau sistem perkawinan patrialisme. Tetapi jangan salah juga bahwa perkawinan yang menjadi perempuan Purusha juga disebut dengan perkawinan Yentana. Berarti kan peran itu sangat penting buat kita. Bagaimana konsep agama Hindu itu memberikan peluang yang sangat besar kepada wanita itu sendiri. Lebih lanjut, Made Arka juga menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan umat Hindu. Ia menyebut bahwa dalam sistem perkawinan, ruang kesetaraan sebenarnya telah tersedia, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya berjalan optimal. Perempuan memiliki peran dominan dalam pelaksanaan upacara keagamaan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan adalah pilar penting dalam kehidupan spiritual umat Hindu. Ia pun mengajak umat Hindu untuk lebih menyadari dan menghargai peran perempuan dengan memberikan kesempatan yang setara untuk berkarya tanpa mengabaikan tanggung jawab dalam menjaga tradisi dan pelaksanaannya. Lebih jauh, konsep kesetaraan ini juga tercermin dalam filosofi Vasudeva Kutumbakam yang mengajarkan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Dalam implementasinya, laki-laki dan perempuan diharapkan memiliki ruang yang sama dalam berbicara, bertindak, dan menjalankan pemujaan kepada Tuhan. Simbol keseimbangan ini juga tampak dalam konsep Ratu Ayu dan Ratu Gede di Pro dalam Kayangan yang mempresentasikan manifestasi Siwa dan Parwati. Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan berjalan dalam dinamika, termasuk perbedaan pendapat yang dianggap sebagai hal wajar. Perbedaan bukan untuk bertentangan, tetapi didiskusikan. Dari diskusi itulah lahir pemikiran yang lebih baik. Dengan demikian, peran perempuan dalam agama Hindu tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai elemen utama dalam menjaga harmoni kehidupan, baik secara spiritual maupun sosial. Hendra dan Mastika, Bali TV.